Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Saya akan mencoba kali ini membahas tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Supaya tidak usah terlalu membuang waktu, langsung aja kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Contoh soalnya adalah limit X mendekati 2 X kuadrat tambah 5X tambah 6 per X tambah 2. Perlu kita ketahui limit X mendekati 2 bukan berarti X-nya sama dengan 2. Itu dia mendekati 2. Sebenarnya di dalam penyelesaian limit aljabar, kita langsung mensubstitusikan nilai X dengan menggantikannya dengan 2. Jadi langsung kita masukkan. Kalau X-nya kita sudah masukkan 2, tidak lagi menuliskan tulisan limit. Langsung aja 2 kuadrat tambah 5 kali 2 ditambah 6 per 2 tambah 2. Jelas ya, karena X-nya kan sini 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2, 4. Tambah 5 kali 2, 10. Tambah 6. Per 2 tambah 2, 4. Sama dengan 4 tambah 10, 14. Tambah 6, 20. 20 per 4. Sama dengan 5. Berarti nilai daripada limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 5X tambah 6 per X tambah 2 adalah 5. Itu adalah contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Dalam hal ini, limit X mendekati 2. Di sini kita ambil X mendekati 1 aja ya. X mendekati negatif 1, min 1 dari X kuadrat dikurang X dikurang 2 per X tambah 3. Sama dengan yang tadi, X-nya diganti dengan negatif 1. Jadi langsung X-nya disubstitusikan. Dengan negatif 1 dia menjadi negatif 1 pangkat 2 dikurang min 1. Karena ini kurang X-nya min 1 dikurang 2 per X-nya di sini min 1 tambah 3 sama dengan min 1 pangkat 2 itu 1. Min 1 plus 1 dikurang 2 per min 1 tambah 3 adalah 2. Sama dengan 1 tambah 1, 2 kurang 2, 0 per 2. 0 dibagi 2 adalah 0. Ya, kalau 0 dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya adalah 0. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Limit X mendekati 2. Ini X kuadrat tambah X kurang 6 per
X kurang 2. Sama dengan yang tadi, kita harus selalu menggantikan X-nya dengan 2. Jadi sama dengan 2 kuadrat tambah 2, karena X-nya di sini kurang 6, per 2 kurang 2. Sama dengan 2 kuadrat 4 tambah 2 kurang 6 per 2 kurang 2, 0. Sama dengan 4 tambah 2 adalah 6, kurang 6, 0. Jadi 0 per 0. Di dalam matematika, 0 per 0 itu disebut bentuk tak tentu. Ini disebut bentuk tak tentu. Jadi kalau hasil daripada perhitungan substitusi langsung, hasilnya 0 per 0, berarti soalnya harus dimanipulasi. Jadi harus dilakukan, di sini harus dilakukan manipulasi aljabar. Jadi ini kita memanipulasi aljabar. Jadi soal tadi tidak berhenti di 0 per 0. Itu bukanlah jawabannya. Kita manipulasi, kita kembali ke soal di atas. Limit X mendekati 2, X kuadrat tambah X kurang 6 per X kurang 2. Ini kita manipulasi menjadi demikian. Limit X mendekati 2, ini kita buat di bawah karena tadi penyebutnya adalah X kurang 2. Berarti X kurang 2 ini harus hilang. Karena kalau dia tidak hilang, nanti dia 2 kurang 2, 0. Jadi di atas X kuadrat tambah X kurang 6 ini kita faktorkan. Dimana waktu di dalam video saya yang lalu, bagaimana cara memfaktorkannya kita sudah pelajari. Jadi kita langsung ubah ini, kita faktorkan, kita langsung buat di sini X kurang 2. Harus sama atas dengan bawah supaya dia bisa dihilangkan. Nah, berarti di atas dia gini karena X kuadrat otomatis di sini X. X sekarang sudah ada bilangan bantunya dalam min 2. Sudah ada dia min 2, sementara perkaliannya adalah min 6. Min 2 kali berapa supaya dia min 6? Berarti plus 3. Di atas ini adalah plus 3. Nah, kalau X tambah 3 dikali dengan X kurang 2, pasti hasilnya adalah X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, karena ini sudah sama atas dengan bawah, ini kita bisa coret. Kita coret, dia menjadi limit X mendekati 2 dari X tambah 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah 1. Nah, sekarang tinggal memasukkan nilai X-nya 2. Tidak usah lagi menuliskan limit. Langsung aja 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya bukan 0 per 0. Setelah kita melakukan manipulasi aljabar, kita dapatnya menjadi 5. Itu adalah contoh kalau bentuknya 0 per 0. Saya yakin ini masih belum paham betul. Supaya lebih paham, kita bikin lagi contoh satu lagi. Kita kasih lagi contoh sampai betul-betul paham. Kita lihat contohnya adalah kita ambil soalnya soal nomor 3. Ya, nomor 4 sekarang. Limit X mendekati negatif 3,
X tambah 3 per X dikurang 6. Nah, ini juga selalu kita memasukkan nilai X-nya dengan min 3. Jadi kita langsung min 3 tambah 3, karena X tambah 3, jadi X-nya tadi min 3 tambah 3 per ini X min 3, ini pangkat 2 tambah X-nya ini min 3 kurang 6. Ini pernya kita kasih panjang, sama dengan min 3 tambah 3 0 per min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3 9. Min 3 kurang 6, jadi ini min 3 min 6 sama dengan 0 per 9 kurang 3 6, 6 kurang 6 0. Nah, ini kan adalah bentuk tak tentu, jadi bentuk tak tentu. Berarti kalau dia bentuknya bentuk tak tentu, harus dilakukan manipulasi aljabar. Jadi harus digunakan atau dilakukan manipulasi aljabar. Nah, berarti soal itu kita manipulasi. Jadi dia limit X mendekati negatif 3. Jadi soalnya tadi itu X tambah 3 X kuadrat tambah X kurang 6. Ini kita manipulasi menjadi X mendekati negatif 3. Berarti X tambah 3 ini harus kita hilangkan. Jadi kita bikin di atas ini X tambah 3. Yang di bawah ini kita harus bikin X tambah 3. Supaya sama, nanti bisa dihilangkan. Nah, karena ini X kuadrat, otomatis di sini X. Ini sudah ada yang membantu kita angka 3. Di sini kan perkaliannya harus negatif 6. 3 kali berapa supaya negatif 6? Berarti sini min 2, karena 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, jadi X kuadrat tambah X kurang 6 ini kita faktorkan menjadi X tambah 3 kali X kurang 2. Jadi kita lihat di atas sini kan sudah sama, X tambah 3 hilang, yang penyebut juga dihilangkan. Nah, ini menjadi limit X mendekati min 3, karena di atas sudah habis itu angka 1 per X kurang 2. Nah, sekarang baru kita masukkan X-nya negatif 3. Menjadi 1 per min 3 kurang 2. Sama dengan 1 per min 5. Jadi begitu, hasil daripada limit X mendekati min 3, X tambah 3 per X kuadrat tambah X kurang 6, hasilnya adalah 1 per min 5 atau min 1 per 5, bukan 0 per 0. Itulah setelah dimanipulasi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contohnya, soal yang kelima. Ya, contohnya limit X mendekati 2. Jadi ini limit X mendekati 2, X kuadrat tambah 3X kurang 10 per 3X kurang 6. Nah, seperti biasa kita langsung menggantikan nilai X-nya dengan 2 atau kita substitusikan. Nah, jadi langsung kita ganti X-nya 2. Ya. 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 10 per ini 3
3 kali 2 kurang 6. Sama dengan 2 pangkat 2 itu 4, tambah 6, kurang 10. Karena 3 kali 2, 6. Per 3 kali 2, 6 kurang 6. Sama dengan 4 tambah 6, 10. Kurang 10, 0. Per 6 kurang 6, 0. Berarti ini bentuk tak tentu. Ini bentuk tak tentu. Nah, kalau sudah demikian halnya, berarti kita harus melakukan manipulasi aljabar. Kita buat manipulasi aljabar, yaitu dengan cara memfaktorkan seperti contoh yang tadi. Kita lihat ya, menjadi demikian ya. Limit X mendekati 2, soal yang tadi, X kuadrat tambah 3X kurang 10 per 3X kurang 6. Coba kita lihat di atas, ini X kuadrat, di bawahnya 3X. Berarti di atas ini kan tidak ada angka di depan X kuadrat. Berarti yang di bawah juga tidak boleh angka di bawahnya. Jadi kita ubah dia menjadi limit X mendekati 2. Ini kita buat, keluarkan dulu 3-nya. Keluar 3, berarti ini tinggal X. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti ini menjadi 2 di sini. Jadi 3 kali X, 3X. 3 kali min 2, 6. Yang di atas berarti kita harus bikin ada X kurang 2 di atas. Supaya sama. Jadi di sini kita bikin X kurang 2, boleh. Sekarang sudah ada bilangan bantu kita, negatif 2. Negatif 2 kali berapa supaya min 10? Berarti ini adalah X tambah 5. Karena 5 kali min 2 adalah min 10. Nah demikian. Karena sekarang sudah ada yang sama, pembilang dengan penyebut, itu kita coret yang sama. Dia menjadi limit X mendekati 2, di atas dia X tambah 5 per 3. Nah sekarang kita mau masukkan nilai X-nya 2. Karena tadi di sini X mendekati 2, jadi 2 tambah 5 per 3 sama dengan 7 per 3. Atau sering juga disebut dengan disederhanakan dia 2, 1 per 3. Nah, inilah penyelesaian daripada ini. Jadi kalau bentuknya 0 per 0 itu harus kita manipulasi secara aljabar. Sebenarnya ada cara yang gampang, kalau bentuknya 0 per 0. Cara yang gampang itu kita menggunakan dalil hospital. Dalil hospital ya. Jadi kita bisa menggunakan dalil hospital. Ini dipergunakan kalau bentuknya adalah 0 per 0. 0 per 0. Jadi kita lihat dulu. Sebelum kita masuk kepada dalil hospital, kita harus mengingat kembali turunan. Kita ingat turunan. Ini kita kembali dulu ke turunan. Karena kalau turunan tidak diingat, berarti Anda nggak bisa menggunakan dalil hospital. Kita kembali dulu sebentar ke turunan. Jadi kalau dia ada 4X pangkat 3, berarti turunannya, ini pangkatnya ini dikalikan ke depan, 3 kali 4, 12, ya. 12, X pangkatnya dikurang 1, pangkat 2.
Bagaimana kalau dia tidak ada bilangan di depan X-nya? Jadi misalkan X pangkat 3. Jadi turunannya ya langsung pangkatnya ke depan. 3X pangkatnya dikurangi 1, pangkat 2. Nah, ini yang gampang-gampang aja. Kalau misalkan dia min 4X kuadrat, berarti turunannya 2 kali min 4, min 8, X pangkat 2 kurang 1, 1. Tetapi 1 ini nggak pernah ditulis, karena 1 kan tidak perlu, sudah pasti itu pangkat 1. Jadi min 8X. Nah, bagaimana kalau dia 9X? Nah, pangkatnya ini sebenarnya ada, yaitu pangkat 1. 1 kali 9, 9. X pangkat 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 kan 1. 9 kali 1, 9. Makanya turunan daripada 9X adalah 9. Bagaimana kalau dia tidak mengandung X? Di dalam video saya yang dulu, kalau dia tidak mengandung X, misalkan 7, berarti turunannya adalah 0. Semua bilangan yang tidak mengandung X, turunannya adalah 0. Nah, jadi sekarang kita baru masuk kepada penggunaan dalil tadi, dalil Hopital. Nah, kita pergunakan dalil Hopital. Contohnya tadi, contoh soalnya, limit X mendekati 2, X kuadrat tambah X kurang 6 per X min 2. Tadi kan selalu kita langsung masukkan X-nya 2. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kurang 6 per 2 kurang 2. Sama dengan 4 tambah 2 kurang 6 per 0. Sama dengan 0 per 0. Nah, sekarang kita gunakan dalil Hopital. Jadi ini kita menggunakan dalil Hopital. Hopital. Nah, kita buat demikian, lihat. Limit X mendekati 2, X kuadrat tambah X kurang 6 per X kurang 2. Caranya kalau Hopital itu kita menurunkan. Jadi limit X mendekati 2, X kuadrat diturunkan, tadi pangkatnya maju ke depan. Jadi di sini 2X, X-nya pangkat dikurang 1, jadi pangkat 1, tambah turunan dari X itu 1. Turunan dari negatif 6, 0, karena tidak mengandung X. Per, ini turunan dari X, 1. Turunan dari min 2, ya 0, karena tidak mengandung X. Sama dengan, baru gantilah X-nya dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 per 1. Sama dengan 4 tambah 1 per 1 sama dengan 5. Coba kita lihat tadi yang kita kerjakan dengan memanipulasi aljabarnya. Tadi yang ini soalnya sama, ya. Dan hasilnya sama-sama 5. Jadi kita menggunakan manipulasi aljabar, kita menggunakan dalil Hopital, hasilnya sama 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain menggunakan dalil Hopital. Kita menggunakan dalil Hopital. Nah, misalkan demikian, kita lihat soal-soal yang tadi juga. Limit X mendekati negatif 3, X tambah 3 per X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, seperti biasa kita langsung mengganti X-nya dengan negatif 3. Min 3 tambah 3 per min 3 kuadrat tambah min 3 kurang 6.
sama dengan min 3 tambah 3 0. Ini min 3 kuadrat 9. Ini dikurang 9 sama dengan 0 per 0. Nah, karena dia 0 per 0, kita menggunakan dalil Hopital. Ya. Jadi dengan menggunakan dalil Hopital itu berarti menggunakan turunan. Limit X mendekati negatif 3, X tambah 3 per X kuadrat tambah X kurang 6. Jadi dia menjadi demikian. Limit X mendekati min 3, turunan daripada X itu 1. Turunan dari 3, 0. Tidak usah tulis 0. Per turunan dari X kuadrat, berarti 2X. Pangkatnya maju ke depan. 2X tambah turunan dari X 1. Turunan dari min 6, 0. Nggak usah tulis. Nah, sekarang diganti X-nya dengan min 3. 1 per 2 kali min 3 tambah 1 sama dengan 1 per min 6 tambah 1 sama dengan 1 per min 5. Jadi ini hasilnya sama tadi dengan melakukan manipulasi. Kita tadi menggunakan manipulasi dengan soal yang sama. Ini X tambah 3, ini hasilnya tadi min 1 per 5 sama. Jadi baik di dalam menggunakan dalil Hopital maupun menggunakan manipulasi aljabar itu biasa dilakukan di dalam penyelesaian turunan fungsi aljabar. Jadi tetapi dalam menggunakan dalil Hopital begitu sangat gampang. Hanya harus dikuasai bagaimana cara mencari turunan. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan materi ini mudah mengerti. Kalau memang belum mengerti, disilakan mengulang kembali video pembelajaran ini. Kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian bagikan, di share kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin membutuhkannya. Terima kasih.